Hukum sholat duha. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum sholat duha adalah sunnah secara mutlak dan boleh dirutinkan. Begitu pula sholat duha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk dilaksanakan. Nasihat kepada Abu Hurairah pun berlaku bagi umat lainnya. Abu Hurairah mengatakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Yang artinya, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 nasihat padaku. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, berwitir sebelum tidur. Sedangkan dalil bahwa sholat duha boleh dirutinkan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Uhibbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa waktunya adalah mulai dari matahari setinggi tombak dilihat dengan pandangan mata hingga mendekati waktu zawal. Lalu beliau menjelaskan bahwa waktunya dimulai kira-kira 20 menit setelah matahari terbit hingga 10 atau 5 menit sebelum matahari bergeser ke barat. Sedangkan Al-Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa di Saudi Arabia menjelaskan bahwa waktu awal sholat duha adalah sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Nah, pasti kalian banyak yang menanyakan, bolehkah melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah, ataupun sendirian atau munfarid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan 2 cara ini, namun yang paling sering dilakukan adalah secara sendirian atau munfarid. Intinya adalah yang pertama, sholat sunnah yang utama adalah sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri. Dan lebih utama lagi, dilakukan di rumah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salah salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Yang artinya, hendaklah kalian manusia melaksanakan sholat sunnah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, terdapat sholat sunnah tertentu yang disyariatkan secara berjamaah, seperti sholat tarawih. Yang ketiga, sholat sunnah selain itu seperti sholat duha dan sholat tahajud lebih utama dilakukan secara munfarid dan boleh dilakukan secara berjamaah, namun tidak rutin atau tidak terus-menerus, akan tetapi kadang-kadang. Yang keempat, jika memang ada maslahat untuk melakukan sholat sunnah secara berjamaah, seperti untuk mengajarkan orang lain, maka lebih utama dilakukan sholat berjamaah.
Nah, yang terakhir kita membahas keutamaan sholat duha. Di antara keutamaannya, sholat duha dapat menggantikan kewajiban sedekah seluruh persendian. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah.